Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kampus Dewi Sartika akan mempresentasikan materi pertemuan 10 yang berjudul jenis-jenis paragraf. Yaitu anggotanya Princess Andrea, Sakina, Salsabila Putri, Saleh Susanti, dan Wulan Aurelia. Macam-macam jenis paragraf diperhatikan dari berbagai sudut pandang. Jenis paragraf yang diperhatikan dari satuan karangan. Pertama, paragraf pembuka yang terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. Kedua, paragraf isi. Paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan yang menjadi bagian isi atau uraian karangan. Yang ketiga, paragraf penutup yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan sehingga menjadi penutup atau simpulan. Contoh, paragraf pembuka. Kesulitan apa ya yang saya alami dalam menulis? Topik yang menarik di awal pertemuan pertama yang ditugaskan Om J dalam pelatihan menulis online ini. Menarik karena saya punya kesulitan, yaitu tidak pernah menyelesaikan tulisan saya. Paragraf isi. Mengapa tulisan saya sering tidak selesai ya? Kesulitan apa ya? Saya mencoba menganalisis diri dalam menulis nih. Pertama, saya tidak pede alias tidak percaya diri kalau mengungkapkan pikiran. Terkadang saya menghindari tulisan yang dapat menimbulkan perbedaan cara pandang terhadap sesuatu hal atau yang bisa menimbulkan polemik. Saya khawatir mereka tidak dapat menangkap apa yang saya maksud. Dalam tulisan kita dibantu tanda baca untuk berekspresi. Berbeda dengan berbicara, bisa dibantu dengan ekspresi wajah dan gestur. Paragraf penutup. Ternyata menyelesaikan tulisan sebanyak 700 kata itu cukup menantang buat saya. Tapi ini tantangan yang menarik. Semoga saya bisa mengikuti pelatihan ini sampai selesai dengan mengerjakan tugas-tugas tepat waktu dan dapat melanjutkan kebiasaan menulis setiap harinya. Terima kasih Om J dengan kesempatan belajar ini. Jenis paragraf dari sudut pandang sifat tujuan karangan. 1. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan atau memaparkan pokok masalah. Contohnya, lidah buaya sudah dari dahulu digunakan oleh nenek moyang kita untuk pengobatan tradisional. Manfaat tanaman lidah buaya ini bukan hanya sebagai penyubur rambut, akan tetapi juga kesehatan tubuh. Tanaman ini berbentuk daun yang memiliki ciri seperti bentuk daun panjang dan tebal serta berwarna hijau. Yang kedua, paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pikiran dengan alasan logis. Contohnya, banyaknya korban tenggelam di pantai Parangtritis dianggap sebagai permintaan Ratu Pantai Selatan sebagai tumbal. Padahal ada penjelasan ilmiah di balik insiden tersebut. Yang ketiga, paragraf deskriptif merupakan jenis paragraf yang menggambarkan suatu suasana, area maupun benda agar pembaca seolah-olah melihat dan merasakan yang digambarkan penulis. Contohnya, pemandangan di pantai yang disebut dengan Milk Island atau penduduk lokal lebih mengenalnya dengan Pulau Merah. Sebuah pantai indah yang menghadap pada Samudra Pasifik yang membuat pantai ini memiliki ombak tinggi yang menantang namun tak juga ganas. Ombak inilah yang pertama kali membawaku untuk mulai belajar mengarungi air dan menjadikan separuh dari hidupku dihabiskan dengan menungganginya secara perkasa. Dengan papan sancar warna biru yang kusebut dengan belahan hati. Bersamanya hariku habis dengan menaklukkan setiap bui putih di atas pasir merah pantai ini. Seolah berjalan tanpa masalah bersamanya. Tanpa masalah mengendarai ombak setinggi 4 hingga 6 meter di atas tanah. Pada saat ini aku merasa bebas dari segala beban di dunia. Yang keempat, paragraf persuasif. Paragraf ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Isi paragraf ini mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Contohnya, sekali lagi ditekankan, jika kewajiban utama seorang pelajar ialah belajar, maka dari itu, utamakanlah belajar dibanding bermain game. Jika ingin bermain, aturlah waktu sebaik mungkin dan batasi permainan gamenya.
Contoh bermain game selama 30 menit dan belajar selama 1 jam atau dengan aturan waktu lainnya. Yang kelima, paragraf naratif. Karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang susul-menyusul sehingga membentuk alur cerita. Contohnya, jam istirahat, Aldi tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan, mengernyitakan kening, tersenyum, dan kembali menulis. Asik sekali seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Kemudian jenis paragraf diperhatikan dari posisi kalimat topik. Yang pertama, deduktif. Jenis paragraf yang menempatkan topik pada awal paragraf. Contoh, Zaki seorang atlet yang multitalenta. Selain menjadi atlet olahraga voli, Zaki juga seorang fotografer yang sering pergi ke berbagai tempat yang indah untuk mengambil foto. Bakat yang dimiliki Zaki dalam olahraga voli pernah mewakili juara Indonesia memenangkan Olimpiade pada 3 tahun yang lalu. Selain voli, Zaki juga masih sering bermain bola dengan teman sekampungnya. Bukan berarti dia tidak bisa dalam olahraga lain, justru dia mahir dalam beberapa bidang olahraga. Gagasan utamanya terletak pada baris dan kalimat pertama paragraf, yaitu Zaki seorang atlet yang multitalenta. Yang kedua ada induktif. Jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. Contohnya, salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi pemikat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Paragraf di atas diawali dengan peristiwa khusus. Kalimat topik dari paragraf tersebut adalah inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Jadi paragraf terakhir adalah pernyataan umum yang menjadi topik. Yang ketiga ada deduktif-induktif. Jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik di awal dan di akhir paragraf. Contohnya, bahasa sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk berkomunikasi, kita menggunakan bahasa. Untuk bekerja sama, kita menggunakan bahasa. Untuk mewarisi dan mewariskan kebudayaan, kita memerlukan bahasa. Sekali lagi, betapa pentingnya bahasa untuk kehidupan kita. Kemudian ada interatif. Jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik di tengah paragraf. Contohnya, Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum reda letusan Gunung Sinabung, Gunung Kelut di Jawa Timur juga meletus. Selain gunung berapi yang meletus itu, banjir terjadi di beberapa daerah. Ibu kota Jakarta seperti tahun-tahun sebelumnya dilanda banjir. NTT yang sering mengalami kekeringan juga dilanda banjir. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Yang kelima ada paragraf tanpa kalimat topik adalah paragraf yang menyembangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. Selanjutnya ada jenis paragraf yang diperhatikan dari cara atau metode pengembangan. Pertama, paragraf menerangkan. Contohnya, sistem pengumutan pajak yang dipakai saat ini adalah self-assessment system atau sistem pengumutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam surat pemberitahuan SPT. Kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Yang kedua ada paragraf merinci. Contohnya, penerimaan pajak tahun 2020 diprediksi lebih rendah sebanyak 15% dari target anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Menurut laporan yang dikutip dari kompas.com pada Selasa, 29 Desember 2020, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan per 23 Desember 2020 hanya mencapai 1.019,56 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 85,65% dari target APBN. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi penerimaan pajak per 30 November 2019 dengan jumlah sebanyak 1.312,4 triliun rupiah.
Walaupun demikian, realisasi pajak tersebut mengalami peningkatan sebanyak 8,45% dibanding akhir periode November 2020 dengan jumlah sebanyak 925,34 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 77,2% dari target sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2020. Yang ketiga ada paragraf contoh. Contohnya, penebangan pohon liar sering terjadi. Jika kita ingin melihat hasil penebangan liar tersebut, maka lihatlah hutan-hutan di sekitar kota Jakarta. Hutan-hutan di sana banyak yang mengalami kegundulan. Contoh lainnya, lihatlah di daerah-daerah Jawa. Di sana sering terjadi banjir karena akar pohon tidak mampu menampung air dalam tanah. Contoh berikutnya, lihatlah di kota-kota Jakarta dan sekitarnya. Di sana terlihat kegersangan jika musim panas tiba. Yang keempat ada paragraf buktian. Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan penetapan barang kena cukai pada cartridge. Saat ini rokok elektrik yang terdiri dari alat pemanas dan cartridge resmi menjadi bagian dari hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL. Direktur Kepabeanan Internasional Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Syarif Hidayat mengatakan kebijakan pengenaan cukai cartridge rokok elektrik tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 PKM 04 2020. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa barang kena cukai tercantum dalam penambahan substansi PMK pasal 1 ayat 18 yang mana menggolongkan cartridge sebagai salah satu kategori ekstrak atau essence tembakau. Dengan demikian, cartridge dinyatakan sebagai salah satu jenis HPTL terbaru. Yang kelima, paragraf pernyataan. Contoh, penebangan pohon liar sering terjadi. Mengapa penebangan pohon liar itu dilakukan? Apakah pohon-pohon itu milik para penebang? Bukan, pohon itu bukan milik mereka. Semua pohon yang ada di hutan milik makhluk hidup yang ada di dunia. Pemerintah wajib untuk melindungi hutan dengan mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan terhadap hutan. Oleh sebab itu, pohon-pohon di dalam hutan tidak boleh ditebang tanpa adanya surat izin secara resmi dari pemerintah. Walau bagaimanapun juga, pohon-pohon di dalam hutan merupakan kekayaan alam yang akan membantu kehidupan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Yang keenam, paragraf perbandingan. Contoh, susu kambing memiliki manfaat yang sama dengan susu sapi. Keduanya sama-sama memiliki kandungan kalsium yang cukup banyak. Sama seperti susu sapi, susu kambing sangat cocok diminum untuk memperkuat massa tulang dan menambah tinggi ukuran tubuh. Susu kambing juga memiliki bakteri baik seperti yang ada pada susu-susu sapi, yaitu bakteri Lactobacillus yang baik untuk tubuh. Oleh karena itu, kedua susu ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Yang ketujuh, paragraf sebab akibat. Contoh, dalam sebuah sabun mandi terdapat beberapa kandungan kimia, seperti petroleum dan sodium lauryl sulfat. Beberapa zat itu ternyata mengakibatkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air. Pencemaran yang disebabkan oleh sabun mandi tersebut membuat ekosistem air menjadi tercemar dan mati. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi sabun berbahan kimia mesti dilakukan agar pencemaran air tidak semakin parah. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.